Nah tentu, berarti Anda harus bisa integral tentu kan? Karena kita harus menghitung integral yang ada di dalam itu. Baru nanti dimasukkan angka-angkanya dikurangi gitu. Jadi itu seperti garis pangkat 3 min 3x terus diganti 2 kemudian dikurangi diganti min 1. Termasuk yang nomor 2. Termasuk yang nomor 2. Nah besok kalau jawab ya seperti itu, misalnya min 12 terus min 12, pokoknya aturannya sama tanpa spasi. Jadi tidak usah min spasi 12 gitu misalnya, tidak usah. Nomor 1 tidak usah dibahas ya. Iya. Nomor 2 buang waktu. Kita pilih yang memang yang kemungkinan saya buat di ubah. Jadi kalau nomor 1 divide sejenis tidak perlu. Nomor 3 ini juga hanya menakut-nakuti aja. Yang menakut-nakuti karena ada akar ya. Senjatanya cuma satu kok. Akar itu buat pemecahan biasa. Ya, X per itu setengah. masih selesai. Seperti ini, X pangkat 2 di bawah menjadi X pangkat Min 2. semua dirupakan ke pangkat sehingga bisa Anda eksekusi dengan rumus biasa. Oke, itu juga tidak ada masalah nomor 3 ya. Nah, yang ini. Yang ini kayaknya ada deh diulang. Ada deh dia. Jadi yang nomor 4 ya, yang nomor 4. Iya, Pak. Kita bahas yang nomor 4. Ini berbayar. Sudah ada sih pembahasannya ya? Enggak, aku nggak berbayar. Masa berbayar? Ini ya, batasnya 14. Web ini. Batasnya 14 sama ya. Cuma dalamnya ini Beda. jadi seperti integral substitusi. Ini sama. Kalau ini sama, ini kan sama dengan ini. Yes. Kalau ini sama dengan batas 14. Nah, konsekuensinya begini. Jadi kalau misalnya saya punya integral 14, misalnya ft dt berapa hasilnya? Berapa? Ya tetap benar. Iya, fx. Kalau ini huruf b podo, hasilnya sama 6, asal batasnya sama. Ya, kalau seperti ini kan cuma ganti huruf x dengan t gitu. Iya. Berarti hasilnya tetap 6. Iya. Jadi misalnya nanti kita punya integral 14 fu du, berarti hasilnya juga nah begitu. Itu maksudnya. Coba sekarang yang sebelah kanan. Sebelah kanan. Integral 14 f 5 min x. Apa ini? Ini harus tak bikin sama. Tapi harus dibagi dengan turunannya dia. Min 1. Berarti ini menjadi apa? Min-nya pindah ke kiri. Min Integral f 5 min x d. Batasnya 1. Bagi dengan turunan yang kamu pilih. Itu aturan main. Itu sebenarnya substitusi sih. Nah, terus batasnya ini yang berbeda ya, karena di sini kan kalau ini kan menggunakan batas x ya. Batas kalau ini x, batasnya 1 sampai 4. Kalau 5 min x, berarti kalau misalnya kita ingin rubah ya, kita ingin rubah. Pertanyaannya kan di tadi. Ini ya pertanyaannya ya. Jadi x-nya batasnya adalah 1 sampai 4. Kalau saya punya begini, saya mulai dari situ sih. 4 ya. Soalnya kan ini ya. Tapi kalau Anda merubah, tidak 1 4 lagi loh. Kan ini merubah ini. 5 min x. Ya, jadi karena Anda sudah merubah kalau ini x, ini 1 4. Ya. Tapi kalau 5 min x, ya enggak 1 4 lagi. Jadi berapa, Pak? Berapa? Belum enggak tahu. Min 1 5. Jadi ini kan sesungguhnya x ini ya. Ya. Tapi ini harus 5 min x. Nah, ketika x nya diganti 1 berarti 4 ini 1. bingung. Gimana? Salah. Masa bayi, Pak?
Ini kan saya rubah ke 5 min X ya. Jadi gini. X ini kalau ini 1, 4, ini X berarti ini maksudnya X sama dengan 1 sampai X sama dengan 4. Jadi lihat huruf D sesudah huruf D ini loh. Jadi kalau ini misalnya T berarti ini adalah T sama dengan 1 sampai T sama dengan 4. Nah kalau ini X berarti X sama dengan 1, X sama dengan 4. Lah ini kan dirubah ke 5 min X. Nah, berarti ya jelasnya bukan 1 sampai 4. Kalau X itu 1 sampai 4, nah pertanyaannya gini. Kalau X itu mulai 1 sampai 4, berarti 5 min X mulai berapa sampai berapa? 4 sampai 1 dibalik. 4 sampai 1. Nah itu maksudnya 4 sampai 1. Dibalik. Min ini dari mana? Dari situ memang ada minnya. Nah kemudian ini 41. Nah berarti kalau dibalik 4-nya di atas, 1-nya di bawah, berarti kan dikalikan min lagi. Berarti ini sama saja dengan 1/4 F 5 min X dx. Ini betul ya? Kan ini dikalikan minus toh? Oh, Halo? dibalik lagi. Loh ya balik. Dibalik. Batas ini kalau tukar posisi itu mesti muncul minus. Sementara ini sudah minus, ya minus kali minus kan plus berarti. Oh. Nah itu. Sekarang kalau ini sama, ayo, ini sama 6, ini sama 6. ini sama 6. berarti itu jawabannya A. 6. Oh iya ya. Dengan 6 ya. Jadi A itu jawabannya. Kita cek dulu. Ini jawabannya. Itu. Jadi jawabannya 6. Walaupun dia ya kalau dikali min itu dibalik, kalau dibalik positif juga dibalik lagi. Kenapa? Iya. Disesuaikan dengan data itu loh. Ya, disesuaikan dengan data. Berarti kalau misalnya nggak min, dia jawabannya berarti min 6. Enggak lah 6 jir. Ini adalah referensinya atau atunya di sini. Ini referensinya. Kalau ada integral 1 sampai 4 f x dx ganti dengan 6. Dibalik itu gara-gara Sekarang ini ya apa caranya iso mengkaitkan dengan data ini gitu. Pertanyaan ini tapi iso berunuk ya caranya. Nah, itu. Ya kita mengkaitkannya. Ini mengkaitkannya seperti ini. Ini bukan agak bising Masih sih. pusing. Pak, ini terlalu berisik. sangat Kenapa? Ini bukan Iya. ini bukan Iya. agak berisik, Mengganggu. tapi ini terlalu berisik. Oh terlalu. Oke, kembali lagi ke sini karena ini diulangan keluar modelnya, cuma angkanya ganti mungkin ya. Oke. Jadi berapakah nilai dari integral 1/4 dari situ? Ini harus diganti gitu loh. Oke, saya menggunakan pendekatan lain. 1/4, pertanyaannya nih F5 min X dx. Nah, pertanyaannya kan ini. Yes, oke, kita pakai gini aja. Misal U sama dengan 5 min X. Ganti U. Baik. Kalau X-nya sama dengan 1, maka U sama dengan 4. Kalau X sama dengan 4, maka U sama dengan 1. Kalau U sama dengan 5 min X berarti DU sama dengan min DU. Betul ya? Berarti DX sama dengan min DU. Oke. Nanti DX diganti min DU, ini diganti U. Nah, semua harus dilupakan ke U. Batasnya menjadi berapa? 4, Kalau 1 menjadi 4. 4, Kalau 4 1. menjadi 1. Ini FU. DX diganti min DU. Ini kali ya.
Min ini keluar. Min integral 4 1 FU DU. Nek iki diwalik. Integral 1 1 di bawah 4 di 4 atas. Min hilang. FU DU. Nah, ini hurufnya apa? Sama. Mesti kembali dengan ini. Betul loh? Nah, berarti jawabannya kalau gini ngerti? Ngerti kalau gini? Yuk sekali sing iki. Berikutnya suruh kurang soalnya saya es itu panas sekali. Woi, melon. Aku diusahain. Coba nomor 5 sekarang. Tapi Nih, HBD bang. batasnya dicari. Biasanya kan mencari ini ya. Ya. Nah, sekarang mencari batas. Gimana caranya, Pak? Ya sama, diintegralkan dulu. Berapa integralnya itu? 2/3 Integral 1 X 2x plus 3 sama dengan dx sama dengan 6. berarti ini x pangkat 2 plus 3x plus c batasnya A1 nilainya harus 6. Tapi karena ini adalah integral sudah tentu, maka c nggak usah ya. Ya. Lalu diganti A dulu kan? Ya, A kuadrat plus 3A 1 plus 3 sama dengan 6. Ya, A kuadrat plus 3A min ini. ya. Lalu begitu. Oh, ya. Ini berarti pertanyaannya apa itu? Siapa yang mana? 1 sampai berapa? 1 sampai 2. Nah, Pernah 1. sampai 5. Terus nggak mungkin gitu loh. Jadi coba jawabannya berarti 2. kita lihat. Capek balesnya. 3. Enak ya soalnya. Ini nilai P sama aja ya, sama aja. Ini sudah lumayan caranya sudah lumayan dulu loh. Integralkan, masukkan pangkat hasilnya 68 P ketemu. Ya nanti modelnya kayak gini lah. Ya biasanya ke pemakaran gitu ya. Putih. Ya, sedikit. Yang ini Pacarnya coba idenya apa? Kalau nomor 7 Asli itu kan yang Ayo apa caranya? Kan pakai sifat kayak di SD dulu. ah di SD A tambah B per C berarti sama dengan A per C tambah B per C. Kan pasti diajarin ini. Ini A, ini B, ini C. berarti 2 per Berarti seperangkat X ya? oh ya Berarti nanti seperangkat X ditambah X per 2 kali X ini kan ya? Ini kan ya? Nah, jadi dipecah X per 2 kali X. Ini kan aslinya gini toh. 2 di 2 gitu kan ya? Dicoret. Satu. Nah ini bisa dicoret juga kan? Iya. Akar X. Akar X per 2 berarti. Nah berarti ini kan hasilnya apa? Seperakar X. Seperakar X itu kan X pangkat min setengah. Terus akar X per 2 plus setengah X pangkat setengah. Loh ini kan gampang diintegral loh. coba Tapi pakai rumus ini. Ini gitu. Loh. N min setengah, situ N setengah. Berarti ini kan diintegralkan berapa? 1 plus 1, min 2 ya? setengah. 2 akar X gitu ya? Nah, Terus setengah tambah 1, 3 per 2 sepertiga
X pangkat 3/2. Berarti X akar X. Batasi piro? 16 sama 9. Nah, kan hitung ini. 9 Pak, 9. 9 16 Lo Bapak. maksudnya sono. Iya. 2 Oke. 16 8. Akar 16 4. 4 kali 16 64/3. 8 ditambah 64/3 dikurangi diganti 9 6 9 ini 3 3 kali 3 berarti 9. ditambah 9 ini ya. Berapa ya? Ini 64/3 itu 21/3. Ya. 21 ditambah 8 itu 29 dikurangi 15 berarti 14. Berarti 14/3 ini ya. 4/3 berarti jawabannya 4/3 kita cek. 4. Yes. Berikutnya. Nah, Hah? jika f dan g adalah fungsi-fungsi kontinu, Anda tahu kontinu ya? Kontinu itu tidak pernah putus. Dan fx selalu non negatif untuk semua bilangan real x. Manakah dari pernyataan berikut ini yang benar? Dari 1, 2, 3 itu mana yang benar? 1 saja, 2 saja, 3 saja, 2 dan 3 atau apa? Kalau yang satu benar apa enggak? A, B. Benar apa enggak? Benar. Jadi misalnya begini, saya punya A, B, halo, X dikali sin X dx. Biasanya kalau ini ngitungnya kayak apa? Cara apa ya? Pakai tabel-tabel itu kan? Iya. Sin situ turunan integral ya? Itu kan cara parsial namanya ya. Boleh nggak saya tulis begini? A, B, kan ini dikali ya? Terus saya hitung pakai cara begini. Iya. Boleh nggak? Bisa. Emang hasilnya sama? Sama dengan yang tabel mereng-mereng itu? Beda. Enggak sama. Kalau ini apa hasilnya? Tuh, integral X dx berapa? Oh, 1. Setengah X Setengah X kuadrat. kuadrat. Kalau ini Min cos. min cos X berarti hasilnya kan min setengah X kuadrat X cos kuadrat X. cos X. Padahal kalau pakai tabel enggak begitu. Lebih panjang. Hasilnya ada 2 suku. Lebih panjang. Berarti cara ini pasti Salah. Berarti yang beginian pasti salah. Kalau ada kali terus dikali itu salah. Kalau ada bagi kemudian dibagi itu salah. Yang betul itu kalau ditambah boleh. Jadi yang boleh seperti itu tambah sama kurang. Nah, Dua betul. berarti kayak ini berarti salah. Kalau ini memang demikian, memang demikian. Terus yang ini salah. Nah ini juga nggak ada ceritanya. Nek limit berlaku semua kalau limit 1, 2, 3 itu berlaku. Jadi limit akar sekian itu pada akar limit sekian. Jadi limit boleh masuk. Tapi kalau integral hanya tambah dan kurang yang seperti itu. Di luar itu tidak berlaku. Berarti ini gagal. Yang ada 2 saja. Kita cek 2 saja. Ya. Jadi hanya pernyataan 2. Oke. Bawahnya nomor 9. Nah, kali ini gimana? Semuanya benar. Keren banget ya. Masa depan ini. Jika n dan gx dapat diintegralkan dalam selang interval a b, kira tidak 0 ya, maka satu benar apa enggak? GA itu apakah ini variabel A itu? Enggak. Variabelnya X apa A? A. Variabelnya X apa A? A. Huruf E ini benar. Oh, X. Oh, X. Oh, mustah.
Prinsipnya, yang namanya variabel dalam integral itu adalah huruf sesudah huruf D. Patokannya itu langsungnya. Langsung duduk sana. Nah, sekarang begini. GA itu A itu kan konstanta ya berarti ya? Bukan variabel. Berarti GA itu konstanta apa variabel? Bilangan biasa apa variabel? Berarti ini adalah konstanta. Kalau konstanta itu boleh keluar integral. Boleh. Berarti kayak gini itu boleh. Iya. Berarti nomor 1 itu boleh. Gitu. Nomor 2. Nomor 2 itu ya? Ini Pak. Pak, bawahnya nomor 1 Pak. Loh, bukan. Ini sama dengan apa? Itu apa? Itu soalnya 1, 2, 3, 4 itu yang Enggak, ini sama dengan apa? Begitu kan? Tidak ada. Dari itu mungkin salah ini ya. Kalau yang ini, coba. Boleh nggak ini masuk seperti itu? Boleh. Yang seperti A sama aja dengan 1 sebenarnya. Jadi 1 3 itu boleh. Nomor 4. Gak ada sama dengannya lagi. Berarti ini 1 dan 3. 1 dan 3. Ini nggak jelas maksudnya apa. Jadi nomor 2 dan 4 itu nggak jelas, jadi jangan dipilih. Berarti 1 dan 3. 1 dan 3. 1 dan 3 itu B apa OB? Kita lihat ya. 1 dan 3. Benar semua. Oh, betul. Oh, nggak bisa ini ya. Nomor 2 dan 4 itu cuma caranya doang sih Kak. Boleh nggak ditambah? MA integral tambah GG sama dengan apa? Iya. Nah, itu. Contoh ini. 2 sama dengan 10 per 5. Benar apa salah? Benar. Oke, benar ya. 2 memang 10 per 5 ya. Terus coba. 2, ayo benar apa salah? Enggak tahu, Pak. Foto mbak itu. Foto mbak itu. Oh. 2. Maksudnya 2 benar Pak. Berarti harus ada pernyataan. dengannya. Itu loh. Jadi ya kayak gini. Integral AB FA tambah DX DX. Apa? Ya, Benar. jadi ini harus ada relasi. Sama dengan berapakah? Nah, baru kita bisa menilai benar atau. Biar berkesinambungan. Tapi kalau ini belum bisa. Jadi ini sebenarnya kalimat yang tak lengkap. Jadi tidak bisa dinilai benar salah. Itu kalimat terbuka. Gitu ya. Jadi ini mungkin salah. Maksudnya salah. Tidak semua. Baik. Yang nomor 10 nah ini diulangan antar. Gak usah keluar Pak. Jangan keluar. Keluar 1 nomor. 1 nomor. Jadi mohon perhatian misalnya seperti nomor 10. Tapi yang itu juga ada. AX plus B. Integralnya 0 sampai 1 1, 1 sampai 2 5. Maka A tambah B berapa? Jadi yang tanyakan A sama B. Hitungnya ya apa? Coba. Tapi ketemu. Coba-coba ketemu. Gak tahu sih Pak. Ya apa ya? Ya apa, Pak? Kalau dimasukin ke fx-nya dimasukin integralnya dulu terus nanti itu Nah, dikayain. itu muncul persamaan. Jadi integralkan dulu ini muncul persamaan 1. Terus Integralkan ini muncul persamaan 2. Jadi persamaan 1 dalam AB dalam AB, kemudian dieliminasi. Gambarannya seperti itu, coba ya. Berapa sih integral A plus B itu? Integral 01 f(x) dx sama dengan 1. Ini fx-nya itu ya, diganti A plus B berarti berapa ya? Setengah A x pangkat 2 plus bx begitu, 1 0 sama dengan 1. Diganti 1 berarti setengah A ditambah B min 0 min 0 1. Setengah A plus B sama dengan 1. Setengah 2. A plus 2B sama dengan 2. Oke, gitu ya. dua. Ini persamaan 1. Itu maksudnya. Yang kedua, integral 1 2
FEBX sama dengan 5. 5. Berarti ini sama ya, setengah Setengah AX kuadrat plus BX 1 2. 1 sama dengan A plus 2A plus 2B gitu ya. min setengah Min setengah A A buat 1 terus min terus B. min B ya, kalau langsung dari ya. Jadi min Sama dengan setengah A 5. min B, oke. Sama dengan 5. 5 dikali 2. Iki Cara. 3/2A A plus B plus B sama dengan 5 5. Kalau misalnya kali 2. saya kali 2, 3A plus 2B sama dengan 10. oke, ini persamaan 2. Lalu 1 dan 2 ini saya kurangi. Ya, disamain dulu yang Pertanyaannya apa itu. sih ya? Kalau saya kurangi berarti min 2A sama dengan min 8. Hanya 4. Hanya 4 masuk sini. Berarti B-nya min 1. Berarti kalau ini ditambah berarti 3. jawabannya C. Nah, ini ke persamaan ya. Kita lihat jawabannya C. Oke. Ini sama, nomor 11 sama ya. Ini arahnya ke Kamis ya. Anda mau nyoba? Enggak. Tapi sama aja sih ya. Kalau coba dicoba dari sini ketemu berapa? Dicoba. Yang ini ya, coba perhatikan. Terakhir mencong SMP. Kalau kita lihat ini, min 1 sampai 3 FX itu ketemu 3. Soal kita masih tulis Pada di jawaban. sini ada 2 FX. Batasnya kan sama. Berarti jawabannya 6. 6 Berarti 6 dikurangi. min 2 6 dikurangi. Kalau 3 GE itu min 6. Berarti kalau GE saja min 2. Berarti di sini tadi 6 dikurangi min 2. Kenapa Pak? Kan 3 banding 6. Ayo, dikurangi min 2. min 2 Ya, ya. Benar plus 2 nanti. Ya. 8. 6 dikurangi min 2. Berarti berapa? 8. Nah, jawabannya E. Nah, itu hitungannya. Ke-8. Bisa loh, bisa nyoba. Amazing. So simple. Nomor 12. Gimana caranya? Ini min 5 sampai 2. Ini 5 sampai 2. Ini pertanyaannya min 5 sampai 5. Berarti min 13 ya. Dikurangi. Ya langsung dikurangi kan ya Pak? Kan? kita min 17 Min 5 sampai 2 ketemu berapa? 17. Seharusnya ini 2 sampai 5 supaya sok nyambung. Ini harus 2-nya di bawah nih. Ya. Supaya nanti Dibalik. Dibalik. berarti dibalik jadi plus 4. 4. Nah, min 17 plus 4. Ya. Kalau ini kita cek. Oh, yes, ya. Lumayan enak ya. Bayar Enak gini loh. soalnya kayak gini. enak Pak Oh, enak ya. Iya. Tulang sekolah. Nomor 13. Diketahui fungsi f yaitu memenuhi sifat. Jadi kalau diganti min x itu ini sama tuh. Sifat ini namanya fungsi ganjil. Jadi misalnya begini, saya punya fx sama dengan x pangkat 3. F min x sama dengan berapa? X-nya diganti min x. Berarti min x pangkat 3. Berarti sama dengan min x pangkat 3, betul kan? Nah, padahal x pangkat 3 itu kan fx. Ya. Ah, berarti di sini f min x sama dengan min. F. Yang seperti ini disebut fungsi ganjil. Kalau fungsi genap nggak gitu? Kalau ada fungsi ganjil ada fungsi genap. Kalau fungsi genap ini f min x
sama dengan Fx. Ini namanya fungsi ganjil. Kalau seperti ini, contohnya X pangkat 2. Genap. Maksudnya genap. Oh ya. Maksudnya genap. Tidak ganjil. Nah ini. Basket. Contohnya misalnya Fx sama dengan X pangkat 2 misalnya. Kalau diganti F min X min X pangkat 2 minus X pangkat 2, berarti F min X sama dengan Fx. Nah ini fungsi. Maksudnya apa sih Pak? Hubungan integral nomornya fungsi ini apa? Nah integral itu nek fungsi ini ganjil batasnya beda min plus. Jadi misalnya begini, saya punya min 2 sampai 2 Fx dx. Kalau ini ganjil, fungsi ganjil maksudnya, maka ini langsung nol. Ya, min 2 sampai 2 Fx dx. Kalau ini fungsi genap, maka hasilnya adalah 2 kali separuhnya dia 0,2 Fx dx. Nah, itu sifatnya. Sin X itu fungsi genap atau ganjil? Ganjil. Min cos X kan. Sin X itu fungsi genap atau ganjil? Ganjil. Yo ngeceknya gampang loh. Ganti X-nya dengan min X. Apakah min-nya bisa keluar kalau sin? Bisa nggak? Sin min X itu sama dengan apa? Min sin X kan? Sin min X itu kan sama dengan min sin X. Min ini sok metu. Iya. Maka dikatakan sin X itu fungsi ganjil. Kalau cos X, cos min X sama dengan apa? Min cos. Tetap cos X. Enggak, genap. Berarti cos X itu fungsi genap. Jadi misalnya satunya soal begini, integral min pi per 2024. Ini pi per 2024. Kemudian di sini adalah sin X dx. Yang nggak usah capek-capek ngitung. Ini fungsi apa ini? Sin. Ganjil loh. Ganjil. Ganjil. Udahlah. Itu maksud. Itu kegunaan fungsi ganjil genap di dalam integral. Nah sekarang ke sini. Ini yang dibahas ini adalah fungsi apa? Fungsi ganjil. Fungsi ganjilnya min 2 sampai 1 sampai 4. Saatnya jam kedua dimulai. It's time to begin the second lesson. Setengahnya itu. Kali ini gimana? 8. Benar. Tadi kalau ganjil Kalau batasnya beda min plus, min 2 sampai 2, pakai kacek min tok, min 1 sampai 1, min 7 sampai 7, itu mesti 0. Nah ini kan enggak, tapi bisa itu dipecah, bisa dipecah. Pecahan film. Ika tak benar. Sesuai dengan ekspektasiku sih jawabannya. Ayo, Oke, enggak bisa. Mikir. Terus capek aku. Ikatan berapa sih? Terus aku entok kira. Ya. Hasilnya 4. Wih, keren. Iya 4. Sangat mudah sama kan ya dengan ini ya. Jadi hasilnya ini sih. Coba dihapus dulu. Sata. Jadi ini sama-sama efek kan ya. Ini min 2 sampai min 1, ini min 2 sampai 1. Jangkauannya lebih panjang mana antara ini dengan ini? Itu. Yang itu atas. Ya. Nah, min 2 sampai 1 itu kan berarti ada angka min 1 di situ. Iya. Berarti kalau tak protoli menurut di min 1-nya berarti kan min 2 sampai min 1, kemudian min 1 sampai 1. Ya. Ya. Jadi ini diprotol menjadi 2 bagian. Integral min 2 sampai min 1 ditambah integral min 1 sampai 1. Nah, yang min 1 sampai 1 pasti 0. Tahu ya? Tadi loh.
Karena ini kan fungsi ganjil. Iya. Fungsi ganjil kan ini. Ya. Mesti begitu. F min X atau min iso keluar itu fungsi ganjil. Nah, sifat fungsi ganjil batasnya hanya beda min saja. Itu aslinya mesti 0. Makanya kita pecah menurut min 1 sampai 1. Min 1 sampai 1 kan hanya beda min saja. Pokoknya sama-sama 1 gitu maksudnya. Nah, jadi min 1 sampai 1 hasilnya 0. Nah, berarti min 2 sampai min 1 ditambah 0 sama dengan 4. Berarti min 2 sampai min 1 ketemu berapa? 4. Nah, berarti dia sama dengan 4. Gitu. bisa ini ya? Insya Allah. Bisa. Lanjut. Di sini pembahasannya. Kayak Katanya Oke. Iya. Lanjut C sampai A. Ini B C sampai sampai B. Supaya iso B sampai A, ya apa caranya? Dipecah. Atau A sampai B dulu lah. Dipecah. Oh ini BA, ini CA. CA. Singkatannya CB. Jadi balik. Dibalik apa? BA-nya dibalik jadi min 5. A sampai B ya. Yang ini yang dibalik. Yang kiri. Yang ini apa yang ini? Kiri. Itu yang B. Ini A sampai B. Ya. Lalu, Min Jadi 5. A ini B sampai A. oh ditambah ya? Iya. Berarti jawabannya, Min 5. Saya kan nggak. berarti jawabannya D ya? Ya. Yang lain gimana? Tambah pinter. Amin. Jadi bisa melihat, kalau dulu saya di bimbel mesti diajari begini. Kalau ini kan sebenarnya karakter dari soal UMPTN di situlah. Soal UMPTN itu memanfaatkan data. Jadi pertanyaannya apa, data yang diberikan apa, itu dikoneksikan, dicari koneksinya. Kayak ini tadi, kenapa ini harus diputar? Karena memang menghendaki seperti itu. Berarti kan mengkaitkan pertanyaan dengan data. Kebanyakan memang soal yang bagus itu seperti itu. Ada koneksi antara pertanyaan dengan data. Oke, jadi jawabannya minimal. Kita cek tidak minimal. Oke. Terus nomor 15. Total. Ini fungsi apa? Benar. Genap. Oke. Ini fungsi genap. Nek genap itu kalau beda angkanya Dikali beda minnya itu dikali 2. dikali 2. Tapi 0 selama ini. Oke. Kalau ini kan ada min 3. Ya udah. Cuma beda min. Itu maksudnya dikali 2. Min 3 sampai 3. Benar. Berarti kalau 0 sampai 3 0 sampai 3. berarti 3. 3. Karena min 3 sampai 3 itu 6. Berarti kalau 0 sampai 3 3. 3 kan 3 tambah 3. Separuhnya. Ini diganti Setengahnya. 0 sampai 3. Pertanyaannya 0 sampai 2. Oke, dibalik. 2. 2. Berarti 2 itu. 3 dikurangi 1. Iya, 1. Berarti 2 itu. Oke, kita cek 2 ya. Oke. Oke, paham. Pinter ya. Amin. Tambah. Berarti bisa lihat dari batasnya doang. Iya. Iya. Itu anaknya tentu. Ya kalau nggak Mati. Oke, tak carikan lagi yang modelnya berbeda. Ini sama aja, enggak? Ini fungsi C. Kalau satunya soal ini, GX sama dengan 10x minus integral dx dx min 3 sampai 3 itu. Kemudian carilah integral 01 dx dx ini sama dengan berapa? Saya jamin ini keluar di UH. Loh, ini jaminan. Jaminan. Ongkon itu tak ganti.
Ki angkane tok tak ganti. Mungkin itu enggak 10x, mungkin yang ulangan 4x. Batasnya min 3 sampai 3, mungkin di ulangan min 1 sampai 1. Tapi cara bacanya persis. Pertanyaannya sama persis modelnya. Tahu caranya? Tadi dari sekian itu belum yang seperti ini belum ada. Gimana caranya? Idenya. Nah itu kan Anda sudah terbayang ide dan idenya sudah ada, tinggal mengeksekusi, terbukti Anda sukses untuk menjawab. Coba kali ini idenya apa? Idenya adalah patokannya ini. Ini GX, ini GX, modul kan ya? Ini tuh bentuknya apa sih? Ada X-nya lagi apa enggak? Integral 1, 2, X dx. Apakah X-nya masih bercokol? Berupa apa? Jadi angka. Berupa bilangan kan? Pasti berupa bilangan. Pasti X-nya sudah nggak ada, karena X-nya sudah tergantikan dengan batas. Oke. Berarti ini boleh nggak saya katakan, oh ini angka, saya misalkan ini K. Saya misalkan K. Berarti GX itu sama dengan 10X min K. Ya. Iya. Lalu GX ini saya integralkan dengan batas yang sama dengan itu lagi. Jadi ini saya integralkan min 3 sampai 3 GX dx sama dengan 10x integral 3 sampai min 3 10x min K dx. Jadi kedua ruas tak integralkan dengan batas yang sama. Ya. Terus Ini saya katakan. Nah. Iya toh? Nah, sama dengan coba 10x integralnya berapa? Berapa? 5x pangkat 2 min kx, betul ya? Dengan batas 3 min 3. Kemudian K sama dengan 5 kali 45 ya? Min 3K dikurangi dikurangi 45 plus 3K. plus 3K. Nah, jadi K sama dengan min 6K, begitu ya? Iya betul ya? ya K sama. Nah, jadi kalau ada soal kayak begini, berarti K-nya berapa? Ayo, kasih sing cocok piro kan? Ya mesti 0 tok loh. Coba. Min 6 kali 0 berapa? No. Berarti K sing cocok hanya No. Nek mbok ganti siji. Min 6 kali 1 apa 1? Ya, min Nah, diganti 7. Min 6 kali 7 min 42. Tapi sini 7 enggak cocok. Yang paling cocok adalah kan berapa? Nah, berarti K-nya sama dengan 0. Hah? Itu tak. Berarti K-nya sama dengan 0. Berarti kalau mau hitung ini integral 01 10x min 0 kan begitu. Oh. Kan ini 0 gitu ya. Ya. 10x min K-nya diganti 0. Loh, kan ini gampang. Berapa tadi? 5x kuadrat batasnya 1 0. Berarti jawabannya No, 5. Oh iya. berarti ini jawabannya. Hah. Ini ada. Ya kamu jadi apa ya, harus bisa melihat semua ya data itu. Oh, jangan bingung dengan ini ada integral, ini enggak, terus bingung. Ya misalkan saja dengan K, karena integral tentu itu hasilnya pasti bukan berupa variabel, pasti berupa konstanta integral tentu. Jadi karena sudah diganti angka itu.
keistinan pasti hilang. Ya, jadi misalkan saja kan. Jadi bukan berupa fungsi lagi ya, tapi berupa bilangan. Kalau yang nomor 20 ini gimana nomor 20? Tapi ini nggak keluar sih, bilangan nggak keluar. Jadi yang model begini yang kalau ada pertanyaan silakan. Sebelum ke luas dan volume, saya lanjutkan ke luas volume. Di sini sudah ada koneksinya.